Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ngobrol santai-santai ya, sambil bareng anak ya. Ini di bulan Ramadan sekarang, gimana yang abang rasain? Apanya? Ya keadaannya. Ya kalau secara keseluruhan sih Ramadan kita sekarang ini berbeda ya. Berbeda dari Ramadan biasanya. Karena apalagi saat ini kita itu cuma bisa beraktivitas ibadah cuma di rumah ya kan. Nggak bisa ke masjid karena kasus pandemi yang saat ini melanda masuk negeri kita gitu kan. Jadi ya beda lah. Ada sedihnya, ada bahagianya. Sedihnya di mana? Ya sedihnya yang pertama memang kita tetap bisa beribadah di rumah gitu kan. Tapi itu tadi melihat gitu kondisi-kondisi begitu banyak saudara-saudara kita di luar sana yang akhirnya sampai gitu kan mereka nggak bisa makan. Nah, kalau untuk aktivitas ibadah ada rukhsah ya kan, keringanan gitu untuk kita bisa melaksanakan di rumah. Tapi itu tadi sedihnya ya melihat kondisi saudara-saudara kita. Jadi kira-kira ibrah apa ya yang bisa kita ambil di Ramadan sekarang? Ya ibrohnya yang jelas harusnya gitu kan, kita ini harus semakin lebih mendekat kepada aturan-aturan Allah ya, harus lebih taat kepada aturan-aturan Allah. Mengapa demikian? Kasus pandemi ini membuktikan bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana bahwasanya memang tidak ada gitu yang mampu menandingi kekuasaan Allah. Ya begitulah kira-kira. Pesan untuk teman-teman apa kira-kira buat yang masih, misalkan di pandemi ini kan harapannya orang-orang yang belum tobat jadinya tobat Ya, gitu kan. betul. Jadi gimana pesan-pesan untuk teman-teman yang masih belum, ya kayaknya belum mau mendekat kepada Islam gitu lah. Ya jadi pesannya pada semua teman-teman, marilah di bulan Ramadan ini kita jadikan momentum untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Andai saja mungkin Al-Quran tidak diturunkan di bulan Ramadan, mungkin bulan Ramadan ini bukan menjadi suatu yang spesial gitu. Sedangkan bulan saja menjadi mulia dengan turunnya Al-Quran, apalagi kita gitu. Mulianya manusia itu adalah ketika dia menerapkan aturan-aturan dari Allah. Dengan aturan Islam, dengan aturan-aturan Allah, maka manusia itu menjadi manusia yang sesungguhnya. Karena memang banyak gitu kan, seperti yang sering Abang sampaikan gitu kan ketika jadi khatib di masjid. Dengan Islam inilah manusia itu dapat jadi lebih mulia daripada malaikat. Tetapi dengan akal manusia dapat menjadi lebih mulia daripada malaikat. Tapi dengan akal juga lah manusia itu dapat menjadi lebih hina daripada binatang gitu. Kenapa demikian? Banyak gitu kan manusia itu menggunakan akalnya semata dalam menjalankan kehidupan ini. Jadi mereka itu berlebih-lebihan dalam segala hal gitu. Apakah dalam membuat keputusan atau membuat aturan. Seperti halnya kita lihat dalam kondisi faktor ekonomi gitu kan. Saat ini negara kita menjalankan sistem ekonomi yang berasal dari aturan-aturan akal manusia gitu. Ya, efeknya kayak sekarang gitu, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Kita ketahui sendiri sebetulnya bagaimana sistem kapitalisme gitu kan. Rakyat ini dalam negara-negara kapital, dalam negara sekuler itu hanya sebagai konsumen, hanya sebagai konsumtif sifatnya gitu kan, konsumen yang dimana pengusahanya itu adalah para penguasa. Seperti kita ketahui, para penguasa yang ada sekarang itu mereka punya usaha gitu.
baik sektor hilir maupun sektor hulu gitu kan. Seperti kita lihat Bapak Prabowo Subianto gitu kan, beliau memiliki tambang batu bara, tapi beliau juga menguasai PLTA-nya ya. Dan kita ketahui bahwasanya PLN itu hanya sebagai perusahaan negara yang menyalurkan listrik dari pusat aliran listrik ke masyarakat. Alat-alatnya itu yang punya bukan PLN tapi swasta. Faktanya demikian, kita bisa lihat sendiri di daerah kita dulu waktu di zaman PLTD ya, itu mesinnya itu swasta yang punya gitu, bukan punya PLN gitu kan. Jadi sistemnya kayak dikontrak gitu. Nah, begitu juga perusahaan listrik yang ada sekarang PLTA gitu. Makanya masyarakat bayar ya. Nah, makanya bayarnya mahal. Tetap bisa dikatakan rakyat itu tetap membayar, tapi biayanya itu nggak kayak sekarang harusnya. Karena kan kita punya ini ya SDA. Nah, gitu kan. Kecuali kita itu tinggal di tempat yang nggak ada SDA-nya. Ya seperti halnya sekarang Pertamina gitu kan. Minyak kan sekarang memang kondisinya bisa dibilang nggak ada harganya kan. Tapi nggak turun-turun. Nah, terus keuntungannya kemana coba? Itu tadi. Nah, ketika kita tidak diatur dalam aturan Islam, ya kayak gitu. Salah satu aspek itu baru sistem ekonomi. Itu lebih banyak lagi yang bisa dibahas sebetulnya gitu kan. Belum lagi masalah ribawinya ya kan. Ya banyak lah. Makanya pesannya yaitu tadi, di bulan Ramadan ini marilah kita meningkatkan ketakwaan pada Allah. Yakinlah bahwasanya dengan Islam, dengan menjalankan aturan Islam itu enggak akan menghambat kita untuk menjadi kaya ya. Karena rata-rata orang-orang itu enggak mau menjalankan aturan Islam. Karena itu khawatir miskin, ya? Khawatir miskin ya, itu tadi. Mereka beranggapan dengan menjalankan Islam bakal jadi orang miskin. Nah, itu tadi. Bahkan menghambat bisnis mereka. Rata-rata kan banyak orang berpikiran demikian gitu. Enggak ini ya, berarti enggak sampai kepada mereka bahwasanya orang-orang dulu ya kan di masa Rasul itu yang menggunakan Islam itu malah justru orang-orang yang kaya ya kan, kayak Abdurrahman bin Auf gitu kan. Mereka emang jiwa-jiwa orang yang kaya, karena Rasul sendiri menginginkan umatnya menjadi orang kaya supaya tidak dekat dengan kuburan ya kan. Ya, soalnya ada juga firman Allah, sesungguhnya kemiskinan itu akan mendekatkan seorang pada kufuran ya. Karena itu tadi harusnya kita itu umat Islam itu ya harusnya bisa kaya. Kenapa kita ini saat ini tidak menjadi tidak berkecukupan dalam masalah rezeki gitu kan? Karena memang terlalu banyak yang kita keluarkan yang harusnya tidak kita keluarkan gitu kan. Karena aturan kita bukan aturan ekonomi dari, Islam. Ya, itu tadi. Kan? Karena sifatnya itu tadi, sistem ekonomi kapitalisme itu rakyat yang ada di suatu negara itu sebagai konsumen. Iya. Nah, padahal negara itu mempunyai kewajiban untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat. Iya. Itu banyak yang tidak diketahui. Kalau kita berpikir atau mempelajari bagaimana sistem ekonomi Islam, Masya Allah luar biasa, pasti kita akan rindu. Pasti akan rindu Islam. Yang paling utama itu bukan asas manfaatnya, ini yang perlu kita garis bawahi ya. Bukan karena nanti berislam kita dapat banyak manfaat gitu ya, tapi karena semata-mata mencari ridhonya Allah, dan ini adalah kewajiban kita sebagai umat Islam ya. Baik teman-teman, kita ngobrol santainya sampai di sini dulu ya, karena kita bareng dua kerucil ini lagi panas, jadi pakai singlet aja. Oke, kita cukupkan sampai sini. Dadah dulu, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok situ loh.